Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Alim Madara Syafia dengan NIM 305230881. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Andalusia. Selama masa ini, Andalusia merupakan pusat pendidikan, budaya, dan ilmu pengetahuan. Peradaban Islam di Andalusia ditandai dengan pencapaiannya di berbagai bidang arsitektur, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Banyak juga cendekiawan dan ilmuwan muslim terkenal seperti Ibnu Rushd, Ibnu Haytham, Al-Zarqali yang berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Andalusia. Kekuasaan Islam di Andalusia berakhir pada tahun 1492 ketika benteng pertahanan Muslim terakhir, Granada, jatuh ke tangan pasukan Kristen di bawah pimpinan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Meskipun kekuasaan Islam berakhir, peradaban Islam di Andalusia meninggalkan warisan abadi di Spanyol dan sekitarnya. Pada masa tersebut, para penguasa Islam meninggalkan beberapa peninggalan seperti Alhambra, Medina Zara, dan Masjid Agung Cordoba. Penaklukan Andalusia pertama oleh Tariq bin Malik dengan menyeberangi selat yang bernama Selat Gibraltar yang memisahkan antara Maroko dan Eropa. Dengan kurang lebih sekitar 500 pasukannya, beliau bertujuan untuk memeriksa adakah wilayah yang dapat dikuasai oleh Islam untuk memperluas wilayah Islam. Karena merasa tidak adanya perlawanan, pada tahun 711 Masehi, Musa bin Nusair mengirimkan pasukannya ke Spanyol berjumlah sekitar 7.000 orang yang dikomandai langsung oleh Torif bin Ziyad. Dan puncaknya pada awal abad ke-8 Masehi, umat Islam melakukan penaklukan besar-besaran dan berhasil menjangkau seluruh Spanyol, Prancis Tengah, dan juga sebagian Italia. Terbagi menjadi 6 periode perkembangan Islam di Spanyol yang diawali dengan periode pertama yaitu pada tahun 711 sampai 755 Masehi, yang mana Spanyol berada di bawah kepemerintahan Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Dan periode kedua yaitu pada tahun 755 sampai 912 Masehi, Spanyol di bawah kepemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Gubernur pertama ialah Abdurrahman I yang bergelar Al-Dalil yang masuk Spanyol. Pada periode ketiga, Abdurrahman Al-Dalil membuat kemajuan pada bidang politik ataupun peradaban, salah satunya dengan membangun Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah di Spanyol. Periode keempat hingga periode kelima silih berganti kekuasaan, mulai dari Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir, selanjutnya dipimpin oleh Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di Sevilla, Cordoba, dan Toledo, dan sebagainya. Setelah terpecah belah, berikutnya dipimpin oleh kekuasaan Murabitun pada tahun 1086 sampai 1143 dan dinasti Muawiyun pada tahun 1146 sampai 1235. Kemudian setelah pemerintahan Islam terpecah di Spanyol dan menyisakan wilayah Granada di bawah dinasti Ahmar pada tahun 1232 sampai 1492, peradaban pada periode ini juga mengalami kemajuan dan peradaban dalam hal politik hanya berkuasa di wilayah-wilayah kecil. Pada masa tersebut, menghasilkan perkembangan ekonomi yang cukup pesat, yaitu dengan memperkenalkan pertanian irigasi yang berdasarkan pola-pola negeri timur. Dalam bidang intelektual seperti filsafat dan ilmu pengetahuan juga dikembangkan sejak Spanyol diperintah oleh Bani Umayyah, kemudian dilanjutkan oleh penguasa berikutnya yaitu Al-Hakam pada tahun 961 sampai 976. Lalu dalam bidang sejarah, peradaban ini melahirkan penulis terkenal seperti Zubair dan Valencia yang menulis tentang negeri-negeri Muslim di Mediterania serta silsilah. Lalu terdapat juga perkembangan ilmu sains seperti kedokteran, farmasi, kimia, fisika, dan lain-lain. Sedangkan dalam bidang spiritual dan fikih yang merupakan mayoritas penganut mazhab Maliki juga dikenal dengan mazhab lainnya seperti
bin Abdurrahman. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kemegahan bangunan fisik Islam di Spanyol sangat maju dan juga mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Umumnya bangunan-bangunan di Andalusia ini memiliki nilai arsitektur yang tinggi. Pembangunan fisik yang menonjol di Andalusia yaitu seperti bangunan gedung-gedung, yaitu dalam pembangunan kota, istana, masjid, dan juga taman-taman. Bangunan-bangunan seperti Istana Alhambra, Masjid Agung Cordoba, dan Medina Zara merupakan masterpiece arsitektur dunia pada saat itu. Pada periode yang bersamaan, justru negara-negara Eropa mengalami keterbelakangan dalam berbagai bidang, sehingga pada periode tersebut dikenal dengan The Dark Age. Sedangkan Afrika Timur sedang mengalami masa yang disebut The Golden Age. Terdapat beberapa faktor penyebab kemunduran Islam di Andalusia. Yang pertama, munculnya khalifah-khalifah boneka. Yang kedua, terdapat konflik antara Islam dan Kristen, yang dimana penduduk Spanyol mengumpulkan kekuasaan untuk melawan penguasa Islam karena merasa kehadiran umat Islam ini sebagai ancaman bagi umat Kristen tersendiri. Yang ketiga, ada kemerosotan ekonomi. Pemerintah terlalu fokus untuk mengembangkan iptek dan juga pembangunan sehingga pada bidang ekonomi kurang diperhatikan. Yang keempat, ada sistem pengalihan kekuasaan yang tidak jelas. Dari faktor-faktor tersebut saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain sehingga menyebabkan Islam mengalami kemunduran di Spanyol. Peristiwa ini disebut dengan peristiwa Reconquista, yakni membalikan status Muslim ke Kristen di wilayah Spanyol. Peristiwa ini disebut sebagai peristiwa Reconquista, yakni membalikan status Muslim ke Kristen di wilayah Spanyol. Orang-orang Kristen yang sebelumnya menjadi minoritas didorong untuk melakukan migrasi ke Andalusia dengan menempati pos-pos yang sebelumnya diduduki oleh umat Islam. Peristiwa Reconquista ini ditandai dengan diberikannya kunci kota Granada oleh khalifah terakhir di Andalusia kepada Ferdinand dan Isabella. Dengan pemberian kunci tersebut, secara tegas memperlihatkan bahwa Islam di Andalusia telah takluk di bawah kekuatan Kristen. Raja Ferdinand dan Ratu Isabella menjadi aliansi untuk menyerang Andalusia hingga pengaruh Islam di Spanyol benar-benar berakhir pada tahun 1492. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.